Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sini Guru Gembul mengoreksi daripada solawatan yang diadakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai gus-gusan, teman-teman ya. Dan juga dari para habib-habib yang ya solawatannya seperti yang bisa kita lihat, teman-teman. Nah, kita lihat saja langsung videonya seperti apa ya. Ini siapa ini, guys? Kayak selawatan. Anda Halloween dia kayak acara apa gitu. Kalau baca ini komentarnya nih, komentarnya. Ya itu pasti berkedok selawatan komentar Anda. Apa ya? Jadi saya berpikir gitu, Pak, itu pikiran subjektif saya gitu. Jadi masalah-masalah spiritual itu biasanya nggak bisa dihiruk-pikuki oleh hal-hal yang material. Semakin banyak hal material yang nampak, semakin kecil peluang kita untuk mendapatkan nilai-nilai spiritual. Jadi orang-orang zaman dulu misalkan kenapa dapat nilai spiritual yang lebih? Karena yang mereka lihat itu adalah hal-hal yang non material gitu. Jadi lihat ke langit, ada bintang, lihat kanan kiri pohon. Nah kalau sekarang mah lihatnya gedung gitu, mobil gitu, polusi gitu, dan polisi yang lagi malang, yang lagi nilang, yang lagi nilang gitu. Misalkan dia maaf, apalagi kalau misalkan dengan musik yang genjreng seperti itu gitu. Makanya untuk urusan-urusan yang spiritual di zaman Nabi dan disarankan sama Nabi itu ya gak ada apa-apanya gitu, polos, gak ada apalagi musiknya yang tadi banyak gitu, ada ya. Cuman ini udah jadi produk kebudayaan, produk tradisi ya. Saya juga nggak bisa menghakimi itu, kan setiap orang punya konstruksi spiritual yang berbeda-beda. Cuman bagi saya sih itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dasar gitu. Karena biasanya Islam itu mengekspresikan hal-hal yang spiritual itu dalam keheningan gitu. Jadi Nabi melakukan Isra Mi'raj itu sendirian. Ketika mau dapat wahyu itu sendirian juga. Dan kemudian ketika sedang resah, galau, gundah gulana ya sendirian juga gitu. Itu spiritualisme itu memang karakteristiknya biasanya seperti itu. Jadi Guru Gembul mengkritik bicara mengenai selawatan yang diadakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai gus-gusan dan juga mengaku sebagai habib-habib ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kita baca komentar netizen di sini. Untuk Muhammadiyah isinya orang-orang cerdas. Waduh. Daerah gue NU tapi nggak ada ginian, nauzubillah min zalik. Bukan nggak ada bang, tapi belum ada. Tungguin aja, bentar lagi juga kayak gitu. Sampai kayak gini ya kan. Apa itu, guys? Ini tahu nggak apa itu? Jadi benar Muhammadiyah lebih baik. Waduh. Tebak suku inisial S apa, guys? Tebak ormas juga NU. Untung gue MU. ada aja, guys, ada aja. Ini dari Guru Gembul ya, teman-teman. Oke. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video ini, teman-teman? Oke. Next. Terima kasih semua jamaah telah menyertai kami bersama ziarah almarhum Maghfurah Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi. Jazakumullahu khairal jazaa. Mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mahasina mautat. Ingatlah olehmu, sebutkan, ceritakan kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Maka itu sedikit saja saya ingin sampaikan. Almarhum Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi, beliau adalah seorang habib dan beliau seorang mujahid. Beliau seorang dai, beliau seorang pejuang yang luar biasa seumur hidupnya. Saya pertama kali masuk di awal tahun 90-an ke Cirebon ini yang bawa beliau. Beliau yang bawa saya masuk ke Cirebon, beliau yang memperkenalkan saya kepada para ulama-ulama, kiai-kiai, pimpinan pondok pesantren, dan juga majelis-majelis taklim yang ada di seluruh Cirebon. Beliau yang bawa saya keluar masuk kampung, keluar masuk
Iya. Hampir semua desa, hampir semua kampung bersama beliau. Dari tahun 90 saya sudah masuk, alhamdulillah. Dan beliau orang yang jujur, amanah, serta berani dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya kenal beliau sebelum Front Pembela Islam ada. FPI itu lahir tahun 98. Kita sudah keliling di Cirebon ini tahun 90. Dan begitu FPI lahir tahun 98, beliau juga yang bawa ke FPI ini ke Cirebon, baik di kota maupun di kabupaten. Tidak sampai di situ, beliau terus berjuang sampai akhir hayatnya. Jadi sampai akhir hayatnya, saudara, sampai FPI dibubarkan, sampai munculnya FPI baru, beliau menghembuskan nafas terakhir tetap, yaitu dalam semangat perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya tidak akan pernah lupakan bagaimana jasanya, bagaimana keberaniannya, dan bagaimana jenakanya. Beliau ini sering menyenangkan hati orang. Semua kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, orang di majelis dibuat senyum, dibuat tertawa. Nggak pernah saya ketemu dengan beliau dalam keadaan nggak tersenyum, ya. Besar, orang yang murah senyum, orang yang suka menyenangkan hati orang lain. Itulah almarhum Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi. Beliau punya 2 putra. Di samping saya ada Habib Syekh, kemudian ada lagi Habib Agil. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi diterima segala amal ibadah, diampuni segala kesalahannya, dan kuburnya dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Dan semoga beliau, begitu juga seluruh ahli kubur yang ada di sini, Allah turunkan rahmat, maghfirah, barakah, agar semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar keluarga dari Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Habsyi, baik istri maupun anak-anaknya yang ditinggalkannya, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan kedua anaknya kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman agar bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Jadi ayahnya ini seorang pejuang, maka Syekh dan Agil juga ke depan harus menjadi seorang pejuang. Ayahnya ini seorang yang peduli dengan agama, maka kita harapkan Syekh dan Agil juga peduli dengan agama. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berikan taufik, hidayah, Allah jadikan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya... Luar biasa ya teman-teman. Ini waktu di makamnya Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Habsyi, Habib Rizik Syihab sebagai, ya mungkin aja temannya dulu, teman almarhum ya. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe PHZ Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.